Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dua Paraga Samudra, sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini dalam mata kuliah Ekonomi Politik, saya akan membahas terkait bagaimana sih kapitalisme itu berjalan, bagaimana prinsip-prinsip kapitalisme dan bagaimana kritik atas kapitalisme, terutama ketika kita melihat studi kasus di Indonesia gitu ya. Nah, sebelum pada poinnya gitu, saya akan membahas terkait apa sih itu kapitalisme. Nah, kapitalisme ini salah satu ideologi ekonomi yang diusung oleh salah satunya yaitu Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation. Kapitalisme ini digunakan dalam negara-negara besar untuk pada akhirnya memajukan ekonomi mandiri mereka gitu. Terdapat prinsip kapitalisme yang memang ini sangat udah semua orang tahu lah. Kapitalisme itu selalu menggunakan prinsip dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, para kaum kapitalis atau Marx menyebutnya kelas borjuasi, mereka selalu menggunakan berbagai cara, berbagai upaya apapun dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat dalam teorinya neoklasik gitu, dalam neoklasik ini mereka lebih mengedepankan kerasionalan individu dalam mereka menjalankan ekonomi politiknya gitu. Neoklasik menganggap bahwasanya negara itu tidak bisa mengintervensi pasar. Jadi pasar ini dimainkan memang oleh kemandirian dari tiap-tiap individu ketika memang ingin bersaing dalam dunia ekonomi gitu ya. Nah, dari berbagai macam pengimplementasian kapitalis gitu di dunia, bahkan di Indonesia, itu selalu memberikan dampak atau eksternalitas negatif gitu, atau dampak negatif yang dikeluarkan daripada si kapitalisme ini gitu. Karena dengan prinsip tadi, dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, para kapitalis ini selalu mereka melakukan dengan cara eksploitatif dan ekspansif gitu. Karena apa? Karena ketika suatu pasar dipegang oleh beberapa individu, mau nggak mau mereka terus menggeruk keuntungan dengan apa? Dengan eksploitasi tadi gitu. Nah, ketika kita melihat Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan besar lah yang dimiliki oleh segelintir orang. Kita ambil contoh di tambang nikel di Halmahera. Kita ambil contoh di Papua, ada tambang emas terbesar di dunia yaitu Freeport, dan korporasi-korporasi di dalam negeri yang memang dimiliki oleh Sembilan gitu ya. Ada PIK 2, ada kejadian di Rempang, Eco City gitu. Nah, mereka ini selalu menggunakan cara-cara eksploitasi gitu. Eksploitasi apa sih? Eksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia di Halmahera. Lingkungan akibat tambang nikel itu menjadi buruk, banjir di mana-mana, dan sungai menjadi tercemar akibat adanya tambang nikel. Kita lihat di Freeport, seberapa dalam mereka mengkeruk bumi kita dan seberapa berdampaknya bagi masyarakat Papua. Itu kita bisa melihat di Rempang Eco City, di mana di situ ada tanah adat yang pada akhirnya dieksploitasi oleh para kaum kapitalis gitu. Mereka menggeruk tanahnya, mereka mengambil plaza tanahnya. Dan di PIK 2 kita bisa melihat di daerah yang memang dekat dengan kampus kita gitu ya, di Kabupaten Tangerang sampai Kabupaten Serang. Itu banyak perampasan lahan, bahkan perampasan hutan lindung gitu, di mana di situ terdapat hutan mangrove yang dalam skemanya itu mereka mengeruk tanah dan memagari laut gitu. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip kapitalis yang mereka gunakan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, tapi tanpa memperlihatkan atau tanpa memperhitungkan jangka panjang dan jangka pendeknya terhadap lingkungan,
terhadap sumber daya manusia dan alam sekitarnya gitu. Nah, ketika kita mencoba mengkritik kapitalis gitu, saya menjadi teringat oleh ada pemikir besar gitu ya, yang memang dia ini mencetuskan teori untuk mengkritik ideologi kapitalis ini, yaitu Marx, atau kita menyebutnya Karl Marx ya. Nah, Marx ini dalam bukunya Das Kapital mencoba mengkritik ideologi kapitalis, bagaimana kapitalis berjalan dan bagaimana kejamnya kapitalis gitu. Marx menganggap langkah awal untuk kapitalis berdiri di sebuah negara atau sebuah pasar itu dengan adanya primitive accumulation atau akumulasi primitif. Nah, apa sih akumulasi primitif ini? Nah, akumulasi primitif ini merupakan suatu langkah awal dari kaum kapitalis untuk meraih keuntungannya dengan cara merampas tanah dan merampas sumber daya manusia. Kita bisa melihatlah, polanya sudah mulai terlihat nih. Ketika kita melihat Indonesia, aku menganggapnya bahwasanya Indonesia merupakan negara setengah jajahan, setengah feodal. Kenapa bisa dianggap seperti itu? Karena kita selalu dijajah oleh para kaum kapitalis yang berdiam diri di Indonesia, yang tadi oleh perusahaan-perusahaan besar yang menetap di Indonesia. Kenapa selalu Indonesia sih yang memang pada akhirnya menjadi muara terakhir para kaum kapitalis gitu? Karena tadi melihat sumber daya alam dan manusia Indonesia yang banyak, dan juga adanya kapitalis birokrat atau pemerintahan yang memang tidak berpihak kepada rakyat gitu. Mereka selalu berpihak kepada kaum kapitalis. Nah, Marx juga menyebutnya ini sebagai dalam teori negara Marx menganggap bahwa negara itu bukan institusi yang netral. Negara selalu condong kepada kaum kapitalis, negara selalu mendukung adanya kapitalis karena tadi ternyata negara juga termasuk ke dalam skema kapitalis gitu. Dengan mereka membuat kebijakan, dengan mereka membuat peraturan yang memudahkan kaum kapitalis berdiri di Indonesia. Nah, itu kritik Marx terhadap negara gitu. Nah, kita balik lagi, mengapa Indonesia selalu menjadi muara terakhir? Karena negara-negara korporasi atau kapitalis besar seperti Cina dan Amerika, mereka sendiri dalam negerinya ada yang namanya overproduksi. Mereka tidak lagi bisa memproduksi di dalam negerinya karena mungkin sumber daya alam dan sumber daya manusia mereka sudah tercukupi dan memang merasa kurang gitu ya. Makanya mereka membutuhkan Indonesia nih, yang sumber daya alamnya besar, sumber daya manusianya banyak, untuk pada akhirnya meraup keuntungan-keuntungan dengan cara eksploitasi tadi. Bagaimana sih cara eksploitasinya? Ya tadi, mereka membangun korporasi, mereka membangun pabrik-pabrik, mereka berproduksi Indonesia tanpa mempertimbangkan dampak negatif, tanpa mempertimbangkan jangka pandang dan jangka pendeknya. Mereka selalu berkutat kepada keuntungan tapi tidak melihat alam sekitar, tidak melihat banyak manusia yang dieksploitasi oleh mereka gitu. Banyak tanah-tanah yang direnggut, banyak hak-hak keluarga Indonesia yang pada akhirnya terabaikan oleh negara gitu, karena memang negara condong kepada mereka gitu ya. Nah, ini salah satu dampak negatif dari para kaum kapitalis lah yang berdiri di Indonesia. Nah, kalau kita mendetail gitu terkait bagaimana negara mendukung kaum kapitalis. Nah, saya menganggapnya ini tuh dalam analisis lain terdapat 3 musuh rakyat. Yang pertama ada imperialisme, ada feodalisme, dan kapitalis birokrat. Nah, imperialisme ini merupakan negara-negara besar, negara-negara kapitalis besar seperti China dan Amerika yang mereka overproduksi di negaranya. Itu pertama. Yang kedua, feodalisme. Feodalisme merupakan cara para kaum kapitalis untuk meraup keuntungan dengan mereka memfeodalkan atau
mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam gitu ya. Nah, yang ketiga kapitalis birokrat. Kapitalis birokrat ini merupakan negara, instrumen pemerintah yang pada akhirnya melenggangkan imperialisme. Imperialisme itu tadi ya, para kapitalis besar yang menetap di Indonesia karena mereka overproduksi. Nah, kapitalis birokrat ini selaras dengan pernyataannya Marx gitu. Marx menganggap bahwa negara tidak netral. Nah, kapitalis birokrat ini namanya itu kapitalis birokrat, musuh rakyat ini tuh. Mereka menciptakan undang-undang, mereka menciptakan peraturan, dan pada akhirnya pro oligarki gitu. Kita bisa melihat lah, banyak undang-undang atau peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh negara kita itu hanya pro terhadap oligarki. Kita bisa melihat undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba, bahkan undang-undang TNI dan undang-undang Polri yang bakal digodok. Itu kan TNI dan Polri ini bisa mengancam kebebasan kita untuk mengkritik daripada adanya kapitalis di Indonesia. Nah, kapitalis birokrat ini selalu menggunakan berbagai cara dengan instrumen negaranya untuk menciptakan atmosfer kapitalis yang makin membesar di Indonesia. Para kapitalis birokrat ini bersekongkol, atau kita menyebutnya sebagai ransaking lah. Ada lobby-lobby politik antara pengusaha dan penguasa di suatu negara untuk pada akhirnya melenggangkan suatu korporasi atau kapitalis besar gitu. Nah, mungkin itu ya dampak negatif dan bagaimana kapitalis berjalan dengan cara eksploitatif di Indonesia gitu. Mungkin terakhir saya bakal menyampaikan terkait memang di negara kita yang kapitalis ini, di negara kita yang setengah jajahan setengah feodal ini, kita masih punya harapan untuk pada akhirnya menciptakan keadilan sosial yang merata gitu. Setiap ada eksploitasi dari negara, setiap ada eksploitasi dari swasta, kita harus melawannya gitu sebagai mahasiswa gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.